Pemirsa, kembali lagi bersama saya Aksan Prawira, dan kali ini kita akan berbincang yang ringan-ringan tentang film. Nah, buat Anda pecinta film aksi laga seperti The Raid dan sequelnya The Raid 2 mungkin sampai sekarang belum menemukan film yang bisa menandinginya. Dan kali ini ada film yang digadang-gadang bisa menandingi kualitas film The Raid tersebut. Dan bersama saya telah hadir Mas Eko Wibowo yang akan mereview film ini. Selamat pagi Mas Eko, apa kabar ini? Pagi Pak Aksan, alhamdulillah baik. Nah, Mas Eko pernah melihat film Twilight of the Warrior ini ya Mas Eko ya? Iya, sudah. Nah, bagaimana film tersebut dari sisi Mas Eko sebagai reviewer film ini? Iya. Ya, terima kasih atas undangannya Pak Aksan. Ya, mungkin kalau kita breakdown ada beberapa hal ya yang layak dibahas untuk film Twilight of the Warrior ini ya. Yang pertama menurut saya yang paling menonjol itu dari desain produksinya ya. Dalam arti bagaimana sang sutradara itu menangkap Kowloon City itu dengan begitu detail, dengan begitu rinci gitu, memotret keadaan kota itu di tahun 90-an gitu. Mulai dari bangunannya, mulai dari wardrobe atau kostum-kostum yang dipakai masyarakat di sana di zaman itu gitu. Terus pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di sana gitu. Detail banget itu ya. Iya, seperti itu. Jadi secara desain produksi film ini layak diacungi jempol ya. Dan bahkan kalau dibilang film ini aksi laga yang gelap gitu dalam bahasa film itu, tapi dia cukup berwarna juga dari kostum-kostumnya, tapi tetap bisa menampilkan unsur gloomy-nya gitu. Bagaimana kota itu tuh memang kumuh, gelap gitu. Jadi secara visual menarik sekali gitu. Nah, padahal kalau boleh dibilang kota Kowloon yang kuno ini kan kumuh begitu ya Mas Eko ya. Tapi penggambarannya ini bisa dibikin sama seperti dulu begitu ya, detail banget begitu ya. Iya. Kalau saya melihat ya, salah satu kekuatan film ini memang di kualitas penggambaran kotanya itu ya. Dalam arti penonton apa yang saya rasakan itu bisa merasakan sekali bagaimana kumuhnya, bagaimana tegangnya hidup di kota itu gitu. Dengan berbagai ya kalau bilang tanda kutip tanpa hukum gitu di situ gitu ya. Tapi seperti itu ya penggambarannya ya. Iya. Nah, kalau dari sisi penggambaran tadi yang seperti Mas Eko cerita tuh, misalnya pekerja-pekerjanya apakah juga misalnya di situ ada pekerja, ada misalnya premannya lah gitu istilahnya, atau kepala gangsternya itu semua digambarkan dengan jelas begitu ya. Iya, dari segi cerita ya itu memang secara garis besar cerita ini menceritakan pertarungan gangster memang, konflik antar gangster gitu di Kowloon City itu yang kalau kita bisa bilang tuh status quo gitu, yang memang hidup untuk kota itu hidup ya untuk para penjahat gitu, dikuasai oleh penjahat gitu, oleh gangster itu gitu. Nah, kebetulan yang berkuasa ada 2 gangster dan dari segi cerita film ini cukup mudah juga ya untuk dinikmati gitu, karena dari awal pun kita sudah tahu gitu siapa protagonisnya, siapa antagonisnya gitu. Jadi walaupun ini kota kumuh, gangster, banyak penjahat, tapi bisa menjelaskan ya kalau bahasa gampangnya siapa yang jahat, siapa yang baiknya gitu. Itu mudah gitu. Itu mudah untuk diikuti gitu. Gampang dicerna oleh penonton gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan The Raid, nah, tentu aksi-aksi laganya ini kan banyak orang yang bilang nih hampir mirip-mirip lah dengan The Raid. Apa seperti itu? Ya, kalau menurut saya pribadi, kalau apple to apple dengan The Raid mungkin ini ya. Tapi kalau misalnya kita pakai kata dalam tanda kutip meniru, mungkin film ini salah satu yang bisa meniru caranya The Raid dengan baik ya. Cara pembuatannya begitu ya. Cara mengemas actionnya, cara mengemas lokasi-lokasi yang dijadikan pertempuran atau pertarungan besarnya itu memang mirip gitu, tapi tidak serta-merta mirip The Raid juga gitu. Tapi memang dari segi intensitas, dari segi kuantitas pertarungan yang disajikan itu memang nyaris tanpa jeda dari awal. Jadi dari pertama film mulai
itu penonton nggak akan disajikan dengan banyak basa-basi, dengan cerita background yang yang membosankan gitu, tapi langsung mulai pada tokoh utama yang memang langsung berkutat di kota yang penuh kejahatan itu gitu. Dan dari situ di awal juga udah disajikan ya konflik, pertarungan segala macam. Drama-drama yang disajikan ya sedikit-sedikit saja gitu. Tapi itu nggak berarti mengurangi kualitas ceritanya. Tapi memang sajian utamanya itu ya memang aksi bela dirinya itu, aksi pertarungan antar gangsternya itu gitu. Iya. Lebih brutal mana kalau dibandingkan The Raid? Kalau kita tahu kan, saya juga udah nonton The Raid itu, wah itu bukan main itu ya. Brutalnya begitu ya. Ini mungkin mirip-mirip juga ya. Nah, di sini saya mau mengutarakan pendapat saya ya. Opini saya, mungkin inilah yang membedakan produksi Tiongkok dengan produksi film yang lain gitu, baik itu Hollywood atau yang lain gitu, terutama dalam film action gitu. The Raid secara global memang diakui sebagai film action yang luar biasa gitu. Dia melakukan terobosan yang boleh dibilang yang sebelumnya mungkin nggak pernah dipikirkan filmmaker dunia gitu. Perbedaan signifikan antara The Raid dengan Twilight Twilight of the Warriors ini, karena ini basisnya kungfu. Jadi bela dirinya itu yang disajikan agak beda. Kalau misalnya tadi Pak Aksan nanya brutalnya, sama brutalnya. Sama ya. Tapi bagaimana dikemasnya itu memang beda. Jadi kalau kita bilang indah gitu, mungkin indah Twilight gitu. Tapi ini kan batas-batas yang mungkin kalau kita bilang tuh selera orang ya. Tapi dalam film tuh karena ini hiburan, mungkin batas-batasnya itu tipis gitu. Kayak misalnya antara mudahnya gini, antara yang masuk akal dengan tidak yang masuk akal gitu. Mungkin The Raid itu lebih masuk akal, lebih real ya. Lebih real pertarungannya. Iya. Tapi karena ini ranahnya film, hiburan, dan Twilight of the Warriors ini memaksimalkan esensi hiburan itu gitu, dengan pertarungan yang nggak cuman mengandalkan kebrutalan, banyak darah atau pukulan-pukulan yang mengerikan gitu, tapi ada gerakan-gerakan yang memang dilihatnya itu indah gitu, asik gitu. Tapi memang kalau bicara masuk akal atau tidak, ya itu persepsi masing-masing. Iya. Mungkin Pak Hasan bisa paham maksud saya gitu. Nah, kalau dari sisi cerita tadi Mas Eko bilang sederhana begitu ya, mudah dicerna oleh penonton. Nah, bagaimana dengan ending dari film ini? Apakah juga misalnya set ending atau mungkin happy ending begitu akhirnya, atau biasa aja, atau mungkin memang di set agar ada sequel kedua dari Twilight ini? Kalau ini saya nggak bermaksud spoiler ya, tapi memang yang menurut saya cerdas gitu dari sang sutradara membuat konflik-konflik film ini menjadi menarik itu karena dia menyusunnya itu seperti babak-babak yang dari babak 1 sampai terakhir nanti itu intensitasnya tuh makin naik gitu. Jadi di awal sudah intens, tapi mungkin kita kira itu udah intens gitu, tapi nanti naik lagi sampai nanti di akhirnya itu puncaknya itu yang makin intens lagi gitu. Jadi babak-babak yang disajikan oleh sang sutradara pertarungan film ini itu ada ada peningkatannya dari tiap babak yang disajikan. Jadi ada progresnya terus ya. Iya, terus sampai ending sampai gitu endingnya ya. Gitu. Wah, itu memang karena juga ini didukung oleh aktor-aktor ternama juga ya. Ada Sammo Hung yang aktor legendaris juga, dan ini sang sutradara juga bisa memaksimalkan para pemain dalam aktingnya ya Mas Eko ya. Iya. Nah, kalau dari sisi tadi Mas Eko sudah menggambarkan mungkin bisa dibandingkan apple to apple dengan The Raid begitu ya dalam aksi laganya. Kalau dari aksi acting dari para pemainnya sendiri bagaimana Mas Eko? Apakah juga mumpuni? Kalau saya pribadi melihat acting pemain di film ini bilang berhasil ya. Kalau bilang mumpuni ya mereka aktor-aktor yang udah pengalaman kebanyakan kan, Sammo Hung dan lain-lain. Tapi secara bagaimana mereka mendeliver dialog-dialog yang mereka mainkan, bagaimana mereka membangun chemistry itu dapat banget gitu. Jadi akhirnya yang membuat film ini menarik itu ya karena adegan aksi yang jadi sajian utamanya itu didukung dengan drama acting yang juga mumpuni juga gitu, yang tidak ecek-ecek lah gitu, tidak hanya sekedar
sempalan atau angin lalu aja gitu, yang hanya mengantarkan dari satu babak ke satu babak yang lain gitu. Tapi mereka juga bisa tampil meyakinkan untuk ikut membawa penonton tuh merasakan apa yang mereka rasakan hidup di Kowloon City yang kelam itu gitu. Dengan banyak ada interaksi antara protagonis dengan rakyat-rakyat kecil yang hidup di situ gitu, yang hidupnya dari jualan kelontong, jadi prostitusi, jual makanan, restoran gitu segala macam, dan bagaimana melihat kayak melihat ternyata gangster itu juga humanis juga gitu. Dan cara para aktor yang protagonis memperlihatkan mereka humanis itu berhasil menurut saya. Jadi kita bisa ikut merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Iya. Jadi dalam hal ini nggak cuma aksi pukul-pukul begitu ya, tapi juga di sini ada sisi humanismenya begitu ya yang ditonjolkan juga dalam film ini ya Mas Eko ya. Nah, film ini kan berlatar belakang Kowloon tahun 80-90-an begitu ya, yang mungkin pada masa itu masih banyak penjahat-penjahat seperti triad begitu ya, yang menguasai daerah-daerah kumuh, daerah-daerah tertentu begitu ya. Nah, dalam tadi Mas Eko juga menceritakan bahwa ini pertarungan dua gangster atau dua triad yang ada di lingkungan kumuh itu ya Mas Eko ya. Nah, siapa yang menjadi pemenang di pertarungan ini? Kalau dibilang pemenang tentunya ya protagonisnya. Tapi bagaimana cara protagonis itu menang, bagaimana mereka mengalahkan antagonisnya itu ya memang tidak terlalu rumit, karena memang ini film action yang sederhana secara cerita gitu. Tapi memang dikemasnya menarik itu ya karena setiap babak itu intensitasnya itu makin naik gitu. Dan di pertengahan pun ada twist yang tipis aja sebenarnya. Twistnya itu tipis, tapi itu cukup membuat film ini ternyata film ini nggak mengandalkan pertarungannya aja gitu. Jadi ada rangkaian konflik yang nggak sembarangan gitu. Jadi kenapa protagonisnya itu bisa masuk ke Hong Kong, ke Kowloon gitu? Kenapa dia bisa relate dengan kehidupan di sana? Itu dijelaskan gitu tanpa ada kalau istilah orang film itu ada plot hole gitu, ada plot yang berlubang yang bikin ini kok nggak masuk akal gitu, ini kok kayak ada yang kurang gitu. Jadi orang bertanya-tanya gitu ya. Tapi film ini cukup bisa menutupi plot hole itu gitu. Dan jelas lah orang mudah gitu untuk ternyata kenapa protagonis ini bisa relate dengan Kowloon City, terus kenapa akhirnya dia bisa berkonflik dengan orang-orang di Kowloon City, itu ya masih masuk akal gitu, bukan cerita yang dibuat-buat gitu. Walaupun memang ada permainan ya cerita juga tetap saja tentang bagaimana tapi seenggaknya tidak kalau bahasa saya tidak merendahkan logika penontonnya gitu. Karena film itu ya menjelaskan dengan baik ceritanya. Iya, dan film ini memang basisnya juga basis sejarah ya, karena memang Kowloon City ini sebenarnya ada begitu ya, bukan rekaan, dan memang ada gangsternya juga di situ, ada triadnya begitu ya, yang menguasai daerah yang nggak, Mas Eko tadi bilang nggak bertuan begitu ya. Nah, dari sisi cerita tadi Mas Eko belum menjelaskan mungkin endingnya ini apakah juga akan dibuat seperti ada sequelnya begitu, jadi agak mengambangkah gitu agar nanti penonton bisa seperti melihat ini mungkin ada terusannya begitu. Ya kalau dibilang mau ada sequelnya sih ya sebenarnya bisa-bisa aja dibuat, cuman kalau dilihat kalau saya pribadi melihatnya sih ini udah cukup sih. Berarti ini sudah sajian yang pas, yang nggak perlu diapa-apain lagi gitu ya. Nggak perlu diapa-apain lagi gitu, karena dari segi penokohannya dan segala macam itu sudah ini itu. Karena dari segi konflik juga kalau kita ngikutin dari awal itu sesuatu hal yang clear gitu, sudah kelar gitu. Konflik dari awal sampai akhirnya konflik puncaknya itu, dan akhirnya protagonisnya yang menjadi pemenang itu sudah clear gitu. Sudah clear, dan ya kalaupun diada-adain ya sah-sah saja, namanya dunia industri film sekarang kan apa aja bisa. Apalagi film ini juga lumayan laris ya, dan termasuk box office juga di Tiongkok kalau nggak salah. Dan kalau
biasanya kalau industri film itu kalau melihat sesuatu film ini berhasil akan dibuat sequelnya ya Mas Eko ya. Dan tadi Mas Eko juga sempat di awal bilang bahwa memang ini dibuat dengan detail begitu ya. Dan dari mulai kostumnya, terus juga mungkin penggambaran daerahnya ini begitu detail, dan ini membuat orang jadi bertanya-tanya bagaimana sutradara ini bisa membuat film ini sereal mungkin begitu ya dengan aslinya. Nah, biasanya kan kalau memang daerah kumuh itu kan gang-gang sempit begitu ya Mas Eko ya. Apakah dalam pertarungan itu juga digambarkan pertarungan di gang-gang sempit seperti itu, atau mungkin di lapangan justru bertarungnya? Nah ini yang kenapa banyak orang menyebut kalau Twilight ini mirip The Raid. Iya. Karena bagaimana mereka memaksimalkan tiap sudut rumah susun yang menjadi arena utama pertarungan gangster itu memang menggunakan sudut-sudut sempit itu gitu, lorong-lorong antara di gang-gang itu ya. Gang-gang satu gang dengan gang yang lain. Dan di rumah susun itu kan ya tahu sendiri seperti apa gitu gambarannya, sama seperti The Raid gitu. Tapi memang bedanya kalau kita bedakan sama The Raid itu, ya itu kalau saya balik lagi The Raid itu bisa menghadirkan suatu pertarungan yang mungkin sebelumnya orang nggak pernah pikirkan tuh bisa terjadi gitu, bisa memaksimalkan ruang sempit dengan pertarungan yang begitu intens gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan Twilight of the Warriors ini, memang mereka mencoba untuk memaksimalkan itu gitu. Tapi kalau saya boleh jujur, ya berhasil. Tapi kalau dibandingkan dengan The Raid mungkin masih di bawah sedikit lah gitu. Karena tetap saja dalam beberapa adegan mereka ke tempat yang lebih besar gitu, arena-arena yang ruang-ruangan yang lebih besar untuk gitu. pertarungannya untuk begitu pertarungannya ya. Seperti itu. Iya. Nah, tadi Mas Eko juga sempat bilang kalau sutradara ini bisa memaksimalkan tempat-tempat yang sempit sebagai tempat pertarungan ya Mas Eko ya. Nah, dari sisi pertarungannya sendiri seberapa intens dalam tempat-tempat yang sempit itu? Kadang kan kalau di tempat yang sempit ini agak sulit juga ya, mungkin pergerakan kameranya, atau mungkin juga untuk membuat set yang pas begitu untuk pergerakan orangnya untuk berkelahi begitu ya. Nah, dalam film ini enak nggak penggambarannya Mas Eko? Iya, kalau bagi saya sih pribadi gerakan kamera yang disajikan film ini dalam menangkap setiap adegan pertarungan itu berhasil ya. Dalam arti kalau saya ukurannya pergerakan kamera itu berhasil atau tidak, yaitu bagaimana dia menimbulkan emosi, sensasi ketegangan, sensasi bikin ngeri gitu ketika dalam kondisi itu gitu. Dan bagi saya itu berhasil gitu. Ketika misalnya salah satu karakternya tersudut, harus bermain dengan pisau misalnya seperti itu sesuatu hal di sudut yang sempit itu kan. Kalau nggak berhasil kan mungkin sensasinya biasa aja. Tapi dengan pergerakan kamera yang tepat, dengan acting yang koreografi pertarungan yang tepat, akhirnya itu berhasil gitu. Jadi bagaimana pertarungan itu terasa gitu, apa yang dirasakan tersudut dengan nyawa taruhannya itu berasa gitu. Jadi kita seperti ikut merasakan juga ya dalam pertarungan itu. Nah, kalau mungkin ini kan perbedaan The Raid. Kalau The Raid itu kan backgroundnya silat begitu ya. Kalau ini kan tadi Mas Eko bilang kungfu begitu ya. Kalau kungfu terkadang kan ada seni-seninya begitu ya. Nah, digambarkan juga nggak ini Mas Eko pertarungannya ada seni-seni kungfunya begitu sedikit-sedikit? Iya, itu yang tadi saya bilang, sempat saya bilang ini kan lagi-lagi hiburan gitu ya, dan melakukan itu sah-sah saja gitu. Batas-batas apakah itu masuk akal atau tidak itu selera penonton gitu. Tapi di dalam film itu sah-sah aja, dan bagi saya itu oke-oke aja gitu. Bukan hal yang justru mengurangi kualitas film ini gitu. Justru itu memberikan daya tarik tersendiri gitu untuk film itu. Karena ya kita kan tahu kungfu ya semua bela diri adalah teknik tenaga dalam tapi kungfu punya ininya sendiri lah, keindahannya sendiri gitu. Bagaimana kuda-kudanya kan beda gitu. Bagaimana ini. Jadi di situ dengan jelas digambarkan ya Mas Eko ya bagaimana memang teknik-tekniknya dalam berkelahi. Dan ini juga memang karena unsur kungfunya sendiri juga memiliki keindahan. Jadi orang itu
ngalir aja begitu ya menikmati film laga ini ya Mas Eko ya. Iya. Iya. Nah, dari sisi penonton sendiri Mas Eko, ini bukan bermaksud membandingkan, tapi kalau dibandingkan dengan aksi-aksi laga yang lain selain The Raid begitu, mungkin kalau dinilai 1 sampai 5 itu berapa ini Mas Eko nilainya Twilight of the Warriors ini? 1 sampai 5 ya? Ya. Saya kasih 4. Kasih 4. Iya, Ya. rating 4 itu. Karena ya itu kalau kita breakdown lagi, satu desain produksinya luar biasa. Oke ya. Secara visual tuh menyenangkan, memanjakan mata lah gitu bahasanya. Terus dari segi koreografi bela dirinya juga luar Bagus biasa, ya. bagus, menghibur sekali gitu. Lalu dari segi cerita juga simpel, nggak neko-neko, nggak banyak drama yang nggak penting gitu, segala macam. Karena ini film action lagi-lagi. Iya. Terus yang keempat menurut saya acting pemainnya juga ini bagus gitu. Mumpuni ya, karena memang juga aktor-aktor yang sudah cukup terkenal ya, seperti Sammo Hung misalnya yang kita tahu juga merupakan aktor yang sudah malang melintang di perfilman Hong Kong ya. Dan karakter-karakter yang dibangun sama penulis naskah sama sutradara itu bagi saya menarik gitu. Penokohan-penokohan yang ada di film ini menarik gitu, punya keunikan tersendiri gitu. Jadi bukan cuman sekedar gangster yang galak, gangster yang petantang-petenteng gitu, tapi dia punya keunikan. Ada yang misalnya ada yang jago main pisau, gitu. Ada yang pakai topeng, gitu. ada yang jago pedang seperti itu. Tapi gangster-gangster ini sehari-harinya mereka apa? Bekerja apa memang kayak semacam preman begitu? Nah ini yang menurut saya juga cukup cerdik ya sang sutradara itu mengemas film ini. Jadi walaupun secara garis besar sama gitu, maksudnya ini wilayah yang kebal hukum gitu maksudnya, mungkin status quo lah gitu, status quo yang ada setoran ke triadnya, atau apa ada setoran ke pemerintah dan segala macam, tapi mereka tetap membedakannya gangster yang lebih humanis sama yang mungkin lebih nggak humanis gitu. Jadi ada yang kayak yang jadi tempat utama di Walled In itu di Kowloon City itu yang di benteng besar itu gangster protagonis yang lebih humanis. Karena walaupun mereka mendapat meminta jatah gitu ya, tapi dia mengayomi warganya gitu. Beda dengan yang ininya yang antagonis tadi yang memang ya maunya duit aja, keuntungan aja gitu. Seperti itu. Jadi gampang lah membedakannya gitu. Emang bukan film yang rumit juga gitu. Nah pemirsa, menarik sekali apa yang direview oleh Mas Eko tadi, bagaimana film Twilight of the Warriors ini merupakan sajian film laga yang boleh dibilang cukup menarik untuk ditonton karena menyajikan dari sisi artistiknya yang cukup baik, kemudian juga aktornya yang mumpuni dengan aktingnya yang luar biasa, dan tentu dengan teknik-teknik bela diri yang baik, menjadikan film ini merupakan tontonan yang menghibur dan layak untuk ditonton, dan sekarang ini masih beredar di bioskop-bioskop di Indonesia. Dan sampai di sini dulu kebersamaan kita. Tentunya kita akan hadir kembali dengan perbincangan menarik dengan tema-tema yang akan kami ulas tentunya untuk menghibur Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama Pak Aksan.